Selamat pagi ya, menjelang siang. Saya ada di daerah Bintaro, di mana tempat biasa saya ngambil air ya. Di sini di sektor 9. Bintaro sektor 9, tempat saya biasa ambil air di pabrik Aksogi. Nah, saya akan menyambung karedok yang kemarin, yang pertama kali perubahan dari tulisan menjadi video YouTube. Kiranya bisa jadi berkat ya bagi kita semua. Video yang kemarin itu yang pertama saya membicarakan mengenai Esau. Sekarang masih ada lanjutannya mengenai Esau. Kita akan buka dari Kejadian pasal 28 ayat 6 sampai 9 ya. Kejadian 28 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah ini jadi kalau kemarin video yang pertama itu bagaimana Esau sudah kehilangan ya berkat yang sangat utama itu yang diturunkan dari Tuhan ya Allah itu kepada Abraham. Abraham menerima berkat Tuhan itu dan diturunkan pada Ishak. Nah, Ishak turunkan kepada anaknya karena anaknya ada dua ya. Abraham juga anaknya dua, tapi udah jelas memang Ismail dan Ishak itu ya Tuhan pilih Ishak ya. Dan Ishak pun punya anak dua, Esau dan Yakub. Nah, sebenarnya memang harusnya kepada Yakub, tetapi karena karena Ishak sayang kepada Esau, sehingga dia maunya kepada Esau, tapi fakta yang terjadi tetap jatuh kepada Yakub. Dan kepada Esau berkatnya tidak seperti yang berkat kepada Yakub, yaitu salah satunya adalah bahwa semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, itu yang tidak didapati oleh Esau, tetapi diturunkan oleh Yakub. Siapa itu? Itu adalah berkat keturunan juru selamat, itu Tuhan Yesus dari garis Abraham, Ishak dan Yakub. Ya bukan Abraham, Ishak dan Esau, tetapi Abraham, Ishak dan Yakub itulah berkat rohani, di mana nanti Mesias akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itulah yang kehilangan berkat itu yang Esau tidak dapat. Tetapi berkat yang lain rupanya Esau pun dapat itu. Karena dia nanti kita lihat dari ayat selanjutnya, dia pun kekayaannya itu melebihi milik Yakub ya. Nah, tetapi di sini Esau itu menyadari bahwa kalau kita baca dari pasal 28 ini, Esau melihat bagaimana bapaknya Ishak itu memesan kepada Yakub jangan mencari istri dari antara perempuan Kanaan. Dan itu ditaati oleh Yakub dengan dia berangkat ke tempat kakeknya ya, orang tua dari mamanya itu, orang tua Ribka ya di padang Aram. Nah, disitulah baru Esau menyadari bahwa ibu bapaknya ya Ribka dan Ishak itu nggak suka dengan perempuan Kanaan. Ingat,
yang kemarin saya sudah katakan, bukan karena perempuan kanan itu jelek ya, tetapi itu berhubungan dengan penyembahan ya. Karena penyembahan orang kanan itu udah sangat terkenal, mereka menyembah kepada dewa-dewa, dan itu sebenarnya nggak disukai oleh Ishak dan Ribka karena mereka sudah ada penyembahannya, yaitu kepada Allah Yehova Elohim ya. Itu mereka sudah pilih penyembahan itu kepada Allah yang benar ya, Allah Yehova ya, Allah Elohim, Adonai, itulah ya istilah dalam perjanjian lama ya. Nah, tapi orang-orang kanan itu hanya menyembah kepada dewa-dewa yang lain ya. Itulah yang menyebabkan Ishak dan Ribka nggak suka kepada perempuan Kanaan. Dia bukan karena hal-hal yang lain, hanya itu sebabnya. Sehingga Ishak sangat memesankan kepada Yakub ya dengan pesan yang serius itu bahwa harus cari perempuan yang dari kalangan saudara ibumu di sana di padang Aram. Dan Yakub taat dan Yakub berangkat pergi. Nah, disitulah makanya Esau menyadari sehingga dia mengambil lagi perempuan ya, yaitu dikatakan sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya itu. Jadi sekarang Esau punya istri kemarin 2 dari orang kanan, sekarang 1 dari Ismail, anaknya Ismail. Nah, sebetulnya itu sudah sangat cukup dekat ya. Karena apa? Karena Ismail itu tetap dia anak Abraham. Walaupun dia nggak dipilih menjadi berkat yang akan diturunkan kepada oleh Tuhan kepada Abraham dan Ismail, tapi enggak ya, itu kepada Ishak. Tapi secara kekayaan Ismail juga kaya dia dan top juga pada zaman itu, sehingga menurut Esau ya untuk menyenangkan hati bapaknya ya Ishak dan mamanya Ribka, dia ambillah anak dari keturunan Ismail, itu si Mahalat itu ya. Dikatakan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, anak Nebayot itu ya. Adik Nebayot maksudnya ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Esau, tetapi karena sudah kadung ya, karena kadung itu sudah terlanjur, tetap sepertinya Ishak dan Ribka itu ya udah terlanjur nggak menyukai Esau ya, sehingga setelah itu ya nggak diceritakan lagi ya mengenai kehidupan dari Esau ya. Tetapi yang jelas ketika kita melihat ini kan Yakub diceritakan terus, dan hari ini kan memang temanya mengenai Esau ya, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kita lihat dari pasal 36 ya, situ dikatakan 36 ayat 6 sampai 8 ya, 6 sampai 8 situ, 36 6 sampai 8. Saya bacakan ya. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Nah itu ya, kita lihat bahwa ketika Yakub sudah berangkat dan Yakub sudah menjadi orang kaya ya, sudah mendapatkan istri ya dari Laban itu, Rahel, Lea, dan macam-macam lah, banyak istrinya tuh ada 4 sama budaknya 2 itu ya, istrinya 2. Jadi Yakub sudah punya anak cukup banyak dan cukup sukses lah dia. Dan Yakub mau kembali ke tanah Kanaan. Dan Yakub sangat takut ya sama Esau. Kenapa? Karena dia punya dosa itu ya. Yakub punya dosa menipu Esau, dan dia selalu ingat apa itu janji Esau lu mau membunuhnya. Sehingga Yakub dengan segala macam cara dia berusaha ketika ketemu Esau itu, dia berusaha menyogok Esau lah supaya ya, ternyata rupanya Esau itu sifatnya gimana ya, kalau marah sebentar dan hilang itu. Bagus gitu Esau ya. Waktu itu memang dia marah, tapi rupanya dia sudah bisa menerima kesalahannya zaman muda dulu ya.
sehingga berkat Tuhan tetap berlimpah kepada dia, jadi orang yang sangat kaya sekali Kanaan itu. Nah, Esau melihat bahwa ini rombongannya Yakub, dia datang dengan pasukannya. Yakub pikir Esau mau menyerbu, ternyata justru Esau mengasihi Yakub. Dia udah melupakanlah zaman dulu itu ketika Yakub menipunya, ketika berkatnya diambil. Kenapa? Karena Esau udah bisa menerima keadaannya dan dia sukses, hartanya banyak ya. Kita lihat di sini bagaimana Yakub disambut dengan sukacita. Apa yang Yakub berikan ke Esau menolak karena dia juga udah kaya, ya kan, udah sangat kaya. Tapi Yakub maksa supaya Esau terima, supaya Yakub tuh maksudnya Esau mengampuni dia lah ya. Nah, akhirnya ya udah mereka kembali menjadi saudara yang sangat kompak ya, sangat akrab. Dan mereka juga lah sama-sama mengumpulkan Ishak yang sudah lanjut usia itu, sehingga mereka menjadi saudara yang baik sekali ya. Ini sangat baik contohnya ya. Dan ketika Ishak sudah meninggal, mereka itu sangat kaya dua-duanya, sehingga Esau dengan kesadaran sendiri ya, dia keluar dari tanah Kanaan dan dia pergi, dikatakan itu menetap ya di pegunungan Seir ya. Jadi Esau ngalah karena memang tanah Kanaan itu dia sadari adalah milik pusaka dari Yakub ya, Abraham, Ishak bapaknya, dan kepada Yakub, bukan kepada dia. Sebetulnya kalau Esau mau, Yakub bisa aja itu ya ditendang ya kan, yang berkuasa. Tapi di sini kita lihat bahwa Esau pada akhirnya menerima rohani itu memang milik Yakub, bukan milik dia, yaitu tanah Kanaan itu. Makanya ketika Yakub datang, dia dengan sukacita ya, sukarela dia pergi membawa semua harta bendanya ke pegunungan Seir, dan dialah menjadi nenek moyang dari bangsa Edom itu ya. Katakan Esau itulah Edom. Nah, jadi itu. Jadi nggak semua Esau itu jelek ya. Justru kelihatannya dia malah lebih bagus dari segi kehidupan. Bahwa dia pada akhirnya itu bisa menerima ya, bahwa apa yang sudah Tuhan orang tuanya doakan kepada Yakub ya, yang dulunya dia sangat marah, sekarang dia sudah bisa menerima ya. Dia sudah rela bahwa memang inilah kepunyaan Yakub. Ya, ada itulah pada akhirnya. Jadi pelajaran yang kita ambil apa ini ya, itu. Pertama ya, tetap hati-hati ya. Jangan sampai salah pilih pasangan. Kalau pasangan yang gak seiman, itu banyak merugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga besar, ya kan? Esau menyakiti hati bapaknya Ishak dan ibunya Ribka dengan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Mereka gak suka itu. Bukan gak suka karena mereka itu jelek ataupun gak bagaimana ya, tetapi memang karena penyembahan. Tidak akan bisa menyembah bersama-sama kalau istrinya pasangannya nggak seiman. Dan ketika Esau sudah menyadari dan dia mengambil ya anak dari Ismail, itu pun tidak bisa menjadi penghiburan bagi keluarganya. Tetapi Esau sudah menyadari dosanya dan dia mengambil istri dari Ismail. Paling enggak Ismail itu istrinya ya, dari Ismail itu istrinya ya paling enggak gampang lah diajak menyembah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Esau juga melupakan apa yang sudah dulu terjadi dan mengampuni Yakub, menerima Yakub dengan sukacita, dan mereka saling peluk-pelukan ya, mereka saling mengampuni. Dan Yakub menetap di tanah Kanaan. Esau tidak menghalangi, tapi justru Esau yang pergi ya, karena dia menyadari bahwa memang tanah Kanaan itu jatuh kepada Yakub, dan dia rela pergi dan tinggal di pegunungan Seir ya dengan segala kekayaannya. Nah, itulah yang paling bagus ya. Jangan menyimpan dendam. Dendam itu nggak boleh disimpan ya. Dendam itu harus dihilangkan seperti Esau menghilangkan dendamnya dan mengampuni Yakub. Itu yang paling penting yang kita tiru ya. Harus mau mengampuni. Dan Yakub pun harus menyadari dia sudah berbuat salah kepada Esau ya. Dan Yakub juga menyadari dosanya, dan Esau mengampuni, dan semua endingnya menjadi baik ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ingat ya, jangan sampai salah pilih pasangan. Harus yang seiman, yang sama-sama menyembah kepada Tuhan. Sekian aja karedoknya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.